Kadang rumah tangga tidak hancur karena kekurangan uang, tetapi karena seseorang mulai mencari kenyamanan di luar rumah. Tidak ada yang menyangka rumah tangga Puput dan Anton akan berakhir dengan luka yang sebesar itu. Di mata tetangga, mereka adalah pasangan yang nyaris sempurna. Ekonomi cukup, anak sehat dan lucu, rumah nyaman, kendaraan ada, bahkan hubungan mereka terlihat harmonis setiap kali berjalan bersama di hari Minggu. Tetapi siapa sangka, di balik senyum seorang istri yang selalu setia menunggu suaminya pulang, ternyata perlahan tumbuh sebuah pengkhianatan yang nantinya akan menghancurkan segalanya. Semua bermula dari kebiasaan sederhana, kebiasaan yang awalnya dianggap hanya liburan biasa, dan dari sanalah cinta, kesetiaan, serta kepercayaan mulai dipertaruhkan. Bab 1. Keluarga yang terlihat sempurna. Pagi itu, Puput sudah sibuk sejak matahari belum terlalu tinggi. Perempuan berusia 30 tahun itu berdiri di depan cermin kecil di kamarnya sambil merapikan jilbab krem yang ia kenakan. Wajahnya cantik alami, kulitnya bersih, matanya teduh, dan senyumnya selalu terlihat hangat. Sebelum berangkat kerja, Puput menyemprotkan sedikit parfum tester ke pergelangan tangannya. Ia pun hanya tersenyum kecil. Kalau nggak wangi, bukan Puput namanya, gumamnya pelan. Dari dapur terdengar suara langkah kaki kecil berlari. Mama! Seorang anak perempuan berusia 6 tahun memeluk kaki Puput dari belakang. Puput langsung membungkuk dan mencium pipi anaknya. Alia udah mandi? Udah, tapi Alia nggak mau ditinggal mama kerja. Puput hanya tersenyum lembut. Nanti sore mama pulang bawa es krim ya. Mana? Mata anak itu pun langsung berbinar. Mama janji? Janji. Puput memang sudah terbiasa menjalani hidup seperti itu. Pagi bekerja, sore mengurus rumah dan anak. Meski sebenarnya suaminya mampu memenuhi kebutuhan keluarga, Puput tetap memilih bekerja sebagai sales minyak wangi di sebuah toko kosmetik besar di kota. Bagi Puput, bekerja bukan soal uang semata. Ia sudah terbiasa mandiri sejak sebelum menikah. Diam di rumah sepanjang hari justru membuatnya merasa tidak nyaman. Anton sebenarnya pernah meminta Puput untuk berhenti bekerja. Kalau capek gak usah kerja lagi, kata Anton suatu malam. Tapi aku suka kerja, jawab Puput sambil tersenyum. Anton tidak pernah memaksa. Baginya, selama istrinya bahagia dan keluarganya tetap terurus, itu sudah cukup. Hubungan mereka memang terlihat sangat dewasa, jarang bertengkar besar, jarang saling curiga. Puput percaya penuh pada suaminya, sedangkan Anton merasa tenang karena memiliki istri yang tidak banyak menuntut. Namun, pekerjaan Anton membuat rumah tangga mereka memiliki jarak yang cukup besar. Anton bekerja sebagai sopir truk material proyek. Hampir setiap hari ia mengangkut semen, besi, batu, dan berbagai kebutuhan pembangunan keluar kota. Pekerjaan itu sangat melelahkan. Anton sering tidur di dalam truk dan di warung pinggir jalan bersama sopir-sopir lain. Kadang 2 hari baru pulang, kadang seminggu sekali, bahkan pernah hampir 2 minggu Anton tidak tidur di rumah karena proyek sedang ramai. Tetapi penghasilan dari pekerjaan itu memanglah sangat besar. Anton bisa membawa uang belasan juta dalam sebulan jika proyek sedang padat. Karena itulah kehidupan mereka jauh dari kekurangan. Rumah mereka cukup bagus dibanding rumah lain di lingkungan sekitar. Anak mereka sekolah di tempat yang baik, bahkan Puput sesekali sebisa membantu ibunya di kampung. Tetangga seiring sangat iri jika melihat keluarga mereka. Enak ya jadi Puput, suaminya kerja keras, rumah tangga harmonis. Puput biasanya hanya tersenyum kecil mendengar ucapan seperti itu. Padahal di dalam hatinya ia sering merasa kesepian.
Ia memang hidup berkecukupan, tetapi ada banyak malam yang harus ia lewati sendiri bersama anaknya di rumah. Ada banyak waktu di mana ia makan tanpa ditemani suami, dan ada banyak hari ketika anaknya bertanya, "Papa, kapan pulang?" Meski begitu, Puput tetap bertahan dengan keadaan itu, karena ia percaya semua yang dilakukan Anton demi keluarga mereka. Sementara itu di tempat lain, Anton sedang duduk di sebuah warung makan bersama beberapa sopir proyek lainnya. Asap rokok memenuhi udara. Suara tawa keras terdengar di mana-mana. "Ton, malam ini karaoke yuk," ajak salah satu temannya. Anton yang sedang makan menggeleng kecil. "Besok pagi gue narik lagi." "Ah, sesekali lah, kita udah capek kerja terus nih." Teman lainnya pun ikut menyahut. "Bener, hidup jangan isinya jalan sama semen doang." Mereka pun hanya tertawa bersama. Awalnya Anton menolak, tetapi setelah terus dibujuk akhirnya ia pun juga ikut pergi. Malam itu menjadi pertama kalinya Anton masuk ke tempat karaoke bersama teman-temannya. Lampu warna-warni memenuhi ruangan, musik keras terdengar dari berbagai room. Beberapa perempuan berpakaian rapi berjalan mondar-mandir sambil tersenyum kepada tamu. Anton terlihat canggung. Ia sebenarnya bukan tipe laki-laki yang suka dunia malam. Tetapi suasana santai dan candaan teman-temannya membuat dirinya mulai nyaman. "Pilih yang mana, Anton?" goda salah satu temannya sambil tertawa. Anton hanya tersenyum malu. Lalu seorang perempuan datang menghampiri mereka. Wajahnya cantik, rambutnya panjang sebahu, cara bicaranya lembut. "Selamat malam, Mas." Perempuan itu bernama Dian. Dan tanpa Anton sadari, pertemuan singkat malam itu nantinya akan mengubah seluruh hidupnya. Di rumah, Puput sedang menemani anaknya belajar menulis. Malam semakin larut, jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Puput sesekali melihat ponselnya, belum ada kabar dari Anton. Biasanya, Anton selalu memberi kabar kalau sedang istirahat. Tak lama kemudian sebuah pesan masuk. "Aku masih di jalan, jangan nungguin ya." Puput tersenyum kecil membaca pesan itu. "Hati-hati ya, Mas." Tidak ada rasa curiga sedikit pun. Tidak ada pikiran buruk sedikit pun. Karena selama ini Anton selalu terlihat sebagai suami yang bertanggung jawab. Puput bahkan sering membela suaminya ketika ada orang yang memandang rendah pekerjaan sopir truk. "Mas Anton kerja halal, dia capek demi keluarga," ucap Puput suatu hari kepada tetangganya. Dan memang benar, Anton selama ini dikenal sebagai pekerja keras. Ia jarang menghamburkan uang untuk hal-hal aneh. Ia juga dikenal sayang anak. Setiap pulang ke rumah, Anton selalu membawa sesuatu untuk putrinya. Kadang boneka kecil, kadang jajan, kadang hanya sekedar gantungan kunci lucu dari kota yang ia lewati. Hal-hal sederhana itu membuat Puput semakin yakin bahwa suaminya adalah laki-laki baik. Namun, manusia terkadang berubah tanpa disadari. Awalnya hanya coba-coba, awalnya hanya ikut teman, awalnya hanya hiburan setelah lelah bekerja, tetapi kebiasaan buruk yang terus diulang perlahan menjadi pintu kehancuran. Hari Minggu akhirnya tiba. Seperti biasa, Anton pulang pagi-pagi sekali. Anak mereka langsung berlari memeluk ayahnya. "Papa!" Anton tertawa sambil mengangkat tubuh kecil anak. "Kangen Papa ya?" "Kangen banget." Puput yang melihat pemandangan itu hanya bisa tersenyum dari dapur. Di momen seperti itulah hatinya terasa penuh. Mereka kemudian pergi bersama ke pusat perbelanjaan. Anton membelikan mainan untuk anaknya, sementara Puput memilih beberapa kebutuhan rumah tangga. Sekilas mereka terlihat sangat bahagia. Anton bahkan sempat menggenggam tangan istrinya saat berjalan. "Capek nggak kerja terus?" tanya Anton. Puput hanya menggeleng. "Kalau kita bisa kumpul kayak gini capeknya hilang." Anton pun hanya tersenyum. Tetapi entah kenapa, kali ini ada perasaan aneh di dalam dirinya. Tatapan Anton sesekali kosong.
Pikirannya teringat suasana karaoke beberapa malam sebelumnya. Teringat senyum Dian, teringat bagaimana perempuan itu mendengarkan semua ceritanya tanpa memotong sedikit pun. Anton buru-buru mengusir pikiran itu. Ia menatap Puput yang sedang membantu anak mereka memilih mainan. Di hadapannya adalah perempuan yang sudah menemaninya dari nol. Perempuan yang tidak pernah banyak menuntut, perempuan yang selalu percaya kepadanya. Namun terkadang manusia baru menyadari berharganya sesuatu ketika semuanya mulai terlambat. Dan Anton belum tahu bahwa langkah kecil yang ia anggap sekedar hiburan itu perlahan sedang membawanya menuju kehancuran terbesar dalam dirinya sendiri. Malam harinya setelah anak mereka tidur, Puput duduk di samping Anton sambil menonton televisi. Mas, kalau nanti proyek udah gak terlalu sibuk, aku pengen kita liburan bertiga. Anton pun menoleh. Mau kemana? Ke pantai yuk. Alia udah lama pengen main pasir. Anton pun tersenyum kecil. Iya, nanti kita pergi ya. Puput menyandarkan kepala di bahu suaminya. Malam itu terasa hangat dan tenang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada air mata, tidak ada tanda-tanda bahwa badai besar sedang mendekat. Karena seringkali pengkhianatan datang bukan saat hubungan sedang buruk, tetapi justru ketika pasangan terlalu percaya dan merasa semuanya akan baik-baik saja. Oke sobat pendengar, demikian cerita dari bab 1 ini. Pesan moral yang bisa kita ambil dari bab 1 ini adalah kesibukan dalam rumah tangga memang sering membuat pasangan jarang memiliki waktu bersama. Namun, sesibuk apapun kehidupan, komunikasi dan menjaga hati tetap menjadi hal yang terpenting. Karena banyak hubungan hancur bukan karena kekurangan cinta, melainkan karena seseorang mulai mencari kenyamanan di tempat lain tanpa memikirkan orang yang setia menunggu di rumah. Jangan pernah menganggap hiburan kecil sebagai sesuatu yang aman. Jika perlahan mulai membuat hati menjauh dari keluarga sendiri. Oke, kita lanjutkan di bab kedua. Bab 2. Perkenalan dengan Dian. Tidak ada laki-laki yang langsung berniat menghancurkan rumah tangganya sendiri. Semuanya bisa dimulai dari hal yang dianggap sepele. Dari candaan, dari rasa nyaman, lalu berubah menjadi kebiasaan. Dan saat hati mulai terbiasa mencari perhatian di luar rumah, saat itulah kehancuran perlahan dimulai. Anton tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah sejak malam pertama ia mengenal Dian. Perempuan pemandu lagu itu awalnya hanya bagian kecil dari hiburan setelah lelah bekerja. Namun semakin sering bertemu, Anton mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Malam itu suasana tempat karaoke kembali ramai. Musik berdentum dari berbagai ruangan. Lampu warna-warni bergerak memenuhi lorong sempit tempat para tamu berlalu lalang. Anton berjalan bersama 3 rekannya sesama sopir proyek. Wajahnya terlihat lelah setelah hampir seharian mengantar material bangunan ke luar kota. Kaos hitam yang dipakainya sedikit basah oleh keringat, sementara matanya tampak berat karena kekurangan tidur. Tetapi saat salah satu temannya menepuk pundaknya sambil tertawa, Anton mulai sedikit rileks. Masuk sini aja, room yang kemarin, kata temannya. Mereka masuk di sebuah ruangan karaoke berukuran sedang. Di dalam sudah tersedia minuman dan makanan ringan. Tidak lama kemudian, beberapa perempuan masuk sambil tersenyum ramah, dan di antara mereka ada Dian. Anton langsung mengenali perempuan itu. Rambut sebahunya tertata rapi, wajahnya cantik sederhana, dan cara tersenyumnya terlihat jauh lebih tenang dibanding perempuan lainnya. Mas, ketemu lagi, ucap Dian. Anton hanya tersenyum kecil. Hah, iya. Teman-temannya langsung bersorak menggoda. Wah, Ton, udah punya langganan nih. Anton hanya tertawa kecil sambil menggeleng. Namun malam itu terasa berbeda. Dia lebih banyak berbicara dengannya,
bukan obrolan genit seperti biasanya perempuan karaoke melayani tamu, melainkan percakapan sederhana tentang kehidupan. "Mas kerja apa?" tanya dia. "Sopir truk proyek." "Pasti capek ya?" Anton mengangguk pelan. "Ah, sudah biasa." Dia memperhatikan wajah Anton beberapa detik. "Mas, kelihatan orang sabar ya." Ucapan sederhana itu entah kenapa membuat Anton merasa dihargai. Sudah lama rasanya tidak ada yang benar-benar mendengarkan cerita hidupnya selain Puput. Dan di malam itu, Dian melakukannya. Sejak pertemuan kedua itu, Anton mulai sering datang ke karaoke. Awalnya hanya seminggu sekali, lalu perlahan menjadi kebiasaan setiap selesai mengantar proyek. Teman-temannya bahkan mulai hafal. Kalau Anton pasti nyari Dian. Mereka tertawa menggoda. Anton biasanya hanya diam sambil tersenyum tipis. Ia sendiri tidak sadar sejak kapan dirinya mulai menunggu-nunggu pertemuan dengan perempuan itu. Dian selalu menyambut Anton dengan tangan hangat. Kadang mereka bernyanyi bersama, kadang hanya duduk sambil mengobrol. Anton yang mulai nyaman bercerita banyak hal tentang kerasnya hidup di jalan, tentang rasa lelah bekerja tanpa istirahat cukup, tentang bagaimana dirinya sering merasa kesepian saat berada jauh dari rumah. Dia mendengarkan semua cerita itu tanpa bosan. "Mas pasti sayang banget ya sama keluarganya," kata dia suatu malam. Anton tersenyum kecil sambil melihat gelas di tangannya. "Iyalah, aku kerja buat mereka." "Mas beruntung punya keluarga lengkap." Kalimat itu membuat Anton diam sesaat. Ia memang memiliki keluarga yang baik, istri yang setia, anak perempuan yang lucu dan cantik, rumah yang nyaman, tetapi ada sesuatu perlahan hilang tanpa ia sadari, kedekatan. Karena terlalu sibuk bekerja, Anton dan Puput lebih sering hidup dalam rutinitas daripada benar-benar berbagi cerita. Dan Dian hadir di saat Anton merasa ada ruang kosong di dalam dirinya. Sementara itu, Puput tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Pagi bekerja, siang mengurus rumah, sore menemani anaknya belajar. Malam menunggu kabar dari suami, Puput tidak pernah curiga sedikit pun. Karena setiap pulang ke rumah, Anton tetap bersikap normal. Masih bercanda dengan anak mereka, masih makan bersama, masih menggenggam tangan Puput ketika tidur, semua terlihat baik-baik saja. Tetapi diam-diam, Anton mulai berubah. Ia jadi lebih sering memegang ponsel, kadang tersenyum sendiri saat membaca pesan, kadang keluar rumah malam-malam dengan alasan bertemu teman proyek. Puput sempat merasa aneh, namun ia memilih mengabaikannya. Ia terlalu percaya kepada suaminya. Di tempat karaoke, hubungan Anton dan dia semakin dekat. Di suatu malam, setelah teman-teman Anton pulang lebih dulu, pria itu masih duduk bersama Dian di dalam room. Musik dipelankan, suasana menjadi lebih tenang. Dian duduk sambil memainkan gelas di tangannya. "Mas, Mas pernah capek nggak sih hidup kayak gini terus?" Anton menghela napas panjang. "Capek lah, kenapa tetap dijalanin?" Anton tersenyum kecil. "Karena aku laki-laki, mau nggak mau harus kerja." Dian menatap pada wajah Anton beberapa saat. Entah kenapa untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada laki-laki yang benar-benar memperlakukannya sebagai manusia biasa. Bukan sekedar perempuan karaoke, bukan sekedar hiburan malam. Anton berbeda. Ia tidak kasar, tidak sombong, tidak suka pamer uang, dan perhatian kecil dari Anton mulai membuat hati Dian luluh. Padahal ia tahu laki-laki itu sudah memiliki istri, tetapi hidup Dian sendiri penuh luka. Ia berasal dari keluarga sederhana. Karena masalah ekonomi, ia terpaksa bekerja di dunia malam untuk bertahan hidup. Selama ini banyak lelaki datang dan pergi, memberi harapan lalu menghilang. Namun Anton membuat Dian mulai berharap lagi. Dan harapan itulah yang nantinya berubah menjadi malapetaka. Hari demi hari berlalu. Anton mulai semakin sering menemui Dian di luar tempat karaoke.
Kadang mereka makan bersama, kadang hanya duduk di warung kopi sambil mengobrol. Anton bahkan mulai memberi Dian uang tambahan. Buat kebutuhan kamu, katanya. Dian awalnya menolak, tetapi Anton tetap memaksa. Lama-kelamaan, hubungan mereka tak lagi seperti tamu dan pemandu lagu. Mereka mulai saling bergantung secara emosional, dan saat itulah batas kesetiaan Anton mulai runtuh perlahan. Di rumah, Puput masih menunggu suaminya dengan penuh percaya. Suatu malam ia menyiapkan makanan kesukaan Anton karena suaminya bilang akan pulang. Anak mereka bahkan sengaja belum tidur agar bisa bertemu dengan ayahnya. Namun sampai malam sampai semakin larut, Anton belum juga datang. Ponselnya sulit untuk dihubungi. Baru hampir setengah malam Anton mengirim pesan. Maaf, masih di jalan. Puput membaca pesan itu sambil tersenyum kecil meski kecewa. Ia tidak marah, karena dalam pikirannya Anton memang sedang bekerja keras. Padahal malam itu Anton sedang duduk bersama dengan Dian. Tertawa, mengobrol, dan perlahan melupakan seseorang yang setia menunggunya di rumah. Beberapa minggu kemudian, Anton mulai menyewa sebuah kontrakan kecil untuk Dian. Alasannya sangat sederhana. Ia kasihan melihat Dian terus tinggal berpindah-pindah. Biar kamu lebih nyaman, kata Anton. Dian menatap Anton dengan mata berkaca-kaca. Mas, baik banget sama aku. Anton tidak menjawab, tetapi di dalam hatinya ia mulai tumbuh perasaan yang semakin sulit untuk dikendalikan. Ia mulai merasa dibutuhkan oleh Dian, perasaan yang lama tidak ia rasakan. Karena di rumah semua sudah berjalan terlalu biasa. Puput terlalu mandiri, terlalu kuat, sedangkan Dian membuat Anton merasa menjadi sosok penting. Dan tanpa disadari, banyak laki-laki jatuh bukan karena perempuan yang lebih cantik, tetapi karena perempuan yang lainnya membuat dirinya merasa lebih dihargai. Hari Minggu kembali tiba. Anton pulang ke rumah seperti biasa. Puput menyambutnya dengan senyum hangat. Anak mereka langsung memeluk Anton sambil menunjukkan hasil gambar dari sekolah. Papa, lihat, ada gambar keluarga kita loh. Anton tersenyum melihat gambar sederhana itu. Ada gambar dirinya, Puput, dan anak mereka bergandengan tangan. Entah kenapa dada Anton terasa sesak. Karena di saat yang sama, pikirannya teringat Dian. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Anton mulai menjalani dua kehidupan berbeda. Satu sebagai suami dan ayah, satu lagi sebagai laki-laki yang diam-diam menikmati perhatian dari perempuan lain. Dan semakin lama, Anton semakin tenggelam dalam kebohongannya sendiri. Malam itu, setelah Puput dan anak mereka tidur, Anton duduk sendirian di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Sebuah pesan masuk dari Dian. Aku kangen. Anton terdiam menatap layar. Beberapa detik kemudian ia membalas singkat. Aku juga. Satu kalimat sederhana, tetapi sejak malam itu hubungan mereka benar-benar berubah menjadi hubungan terlarang. Dan Anton tidak sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil menuju Dian sebenarnya adalah langkah menjauh dari keluarganya sendiri. Oke sobat pendengar, demikian cerita dari bab 2. Pesan moral yang bisa kita ambil dari bab 2 adalah perselingkuhan jarang terjadi secara tiba-tiba. Semua biasanya dimulai dari komunikasi kecil yang dibiarkan terlalu dekat, perhatian yang salah tempat, dan rasa nyaman yang tidak juga dibatasi. Ketika seseorang mulai membuka hati untuk orang lain di luar ruang tangganya, saat itulah kehancuran perlahan dimulai. Hargailah pasangan yang selalu setia menunggu di rumah, karena perhatian sesaat dari orang lain belum tentu sebanding dengan ketulusan yang selama ini sudah kita miliki. Kira-kira sobat pendengar, apa yang akan dilakukan jika posisi sama dengan Anton? Coba tulis di kolom komentar dan kita lanjut di bab selanjutnya.